Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Robbi atas limpahan rahmah hidayah serta maunahnya. Di pagi hari yang sejuk ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang sangat amat mulia dalam acara yang mulia pula. Semoga langkah kaki Bapak Ibu dari rumah ke sini kembali lagi ke rumah dijadikan oleh Allah kemudahan untuk melangkah ke surga. Dan semoga pula sakinah, rahmah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, marilah kita mengkaji ulang firman Allah di dalam surat Yasin. Surat yang ke-36, ayat yang ke-36. Berarti nomornya sip. Suratnya 36, ayatnya juga 36. Namun jangan ditomboki. Allah mengatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat ini menjelaskan segala yang ada di jagat raya ini diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasang. Diciptakan oleh Allah dengan pasangan-pasangannya masing-masing. Ada langit, ada bumi, ada baik, ada jelek, ada benar, ada salah, ada atas, ada bawah, ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada setan, ada betina, ada bejantan, termasuk pula dulu orang-orang tidak tahu, ternyata itu pun diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasang. Suatu contoh atom. Atom itu lahir, Pak, dari perkawinan antara elektron dan proton. Gara-gara perkawinan elektron dan proton, akhirnya lahirlah yang bernama atom. Kemudian atom kalau dirubah menjadi bom atom. Kalau sudah menjadi bom atom, umpama bom atom di Jakarta meletak tik, bukan meledos Pak, meletak tik. Orang se-Jakarta mati semua. Merembet Pak, Semarang mati semua. Kemudian merembet Bojonegoro juga mati semua. Itu baru meletak. Kemudian bagaimana dengan meletus, malah seperti apa dahsyatnya. Makanya Allah mengatakan mayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin sarran yarah.
kebaikan sekecil atom pun akan dihargai oleh Allah, sehingga panjenengan akan mengetahui manfaatnya. Begitu pula kejahatan, walaupun sekecil atom, maka dia pun akan tahu akibatnya. Karena atom memang dasar, ternyata kebaikan diumpamakan seperti atom, kemudian kejahatan juga diumpamakan seperti atom. Tidak hanya atom, angin berhembus itu pun hasil perkawinan, Pak. Antara H dan O. Tekanan udara H dan O terjadi, akhirnya angin berhembus. Semakin sering bertemu, semakin kencang angin itu berhembus, semakin berkali-kali ketemu, maka semakin kencanglah angin itu berhembus. Kemudian lampu yang ada di atas panjenengan ini pun bisa menyala. Itu pun karena perkawinan baina salibin wa mujibin, antara arus positif dan arus negatif. Istilah panjenengan kabel positif ketemu dengan kabel negatif, akhirnya melahirkan percikan-percikan api, supaya tidak membakar rumah, dimasukkan ke dalam semprong. Nah, karena masuk dalam semprong, akhirnya menjadi seperti ini. Itu semua hasil perkawinan. Kemudian manusia pun begitu. Kalau manusia tidak kawin, ya tidak akan punya anak itu. Karena ini metode Allah yang keempat. Karena Allah membuat manusia itu dengan 4 model. Model pertama, Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Itulah Nabi Adam. Model yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa ibu, pakai bapak. Itulah Nyai Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian model ketiga, manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak, pakai ibu. Itulah Nabi Isa. Kemudian model yang keempat seperti kita, Pak. Pakai ayah, pakai ibu. Itu cara Allah menciptakan manusia. Kemudian model yang kelima ini buatan, yaitu talqihun sinaiyun, yaitu bayi tabung. Bayi tabung secara umum memang ada yang halal, namun yang haram banyak. Baru halal kalau sperma yang diambil suaminya sendiri, ovum yang diambil istrinya sendiri, kemudian setelah ditalqih, dipertemukan, diserbukkan, kemudian berhasil, lalu yudha'u fil ma'mal, diletakkan di lab. Kalau sudah betul-betul hidup, baru dimasukkan ke dalam rahim. Kalau model semacam itu, ulama-ulama mengatakan halal. Namun kalau spermanya beli di bank sperma, sperma milik bule-bule atau yang rambutnya pirang-pirang itu, ini ulama-ulama mengatakan haram. Maka panjenengan tidak perlu nekat. Hanya karena kepingin punya anak, harus melakukan keharaman. Padahal anak yang dilahirkan lewat bayi tabung belum tentu menjadi anak yang soleh. Bagaimana kalau aduun lakum, anak itu menjadi musuh orang tua? Kemudian kembali kepada masalah yang akan saya sampaikan.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat Qul a'udzu birabbin nas, maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa menemukan bahwa keluarga di dalam Al-Quran itu punya 4 model. Keluarga di dalam Al-Quran itu punya 4 model. Model yang pertama, yang laki-laki tolihun, juwahat. Kemudian istrinya tolihatun, juwahid. Jahat ketemu jahat. Hal ini persis seperti yang digambarkan Allah dalam surat Lahab. Tabat yada abi lahab. Titik-titik wamro'atuhu hammalatal hatab. Yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah kenal kan Lahab? Abu Lahab ya. Tonggo panjenengan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang laki-laki juwahat sebagai musuh Nabi nomor 1, kemudian istrinya pun sebagai pendukung, tukang fitnah, tukang memviralkan hoax, sehingga Nabi Muhammad sebelum dimungsuhi oleh Abu Lahab oleh istrinya, Nabi Muhammad terkenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat amat bisa memegang amanah. Sampai pada zaman jahiliyah yang namanya bank belum ada, Pak. Maka rata-rata orang jahiliyah itu punya uang selalu dititipkan kepada Nabi. Mereka tidak berani membawa sendiri, tidak berani menyimpan sendiri, sehingga Nabi Muhammad telah tempat penitipan kekayaan orang jahiliyah. Sampai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Pak. Malam mau hijrah, malam itu pula Nabi Muhammad menyuruh Ali untuk menulis, ini miliknya bapak itu. Yang gendelan ini miliknya bapak itu. Yang ini miliknya ibu itu, tolong nanti setelah aku hijrah ke Madinah, uang-uang titipan mereka ini dikembalikan kepada mereka. Bayangkan, Pak, dimungsuhi, namun semua orang tetap percaya sebagai Al-Amin, orang yang betul-betul bisa memegang amanah. Namun karena Abu Lahab, karena istrinya, akhirnya bangsa Mekah berani menuduh Nabi Muhammad kadzabun, pembohong, sahirun, tukang sihir, kemudian majnunun, senewen. Pokoknya semua label yang jelek dituduhkan oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab itu pamannya Nabi yang bijaksana, ngomong semacam itu, akhirnya seluruh bangsa Arab menuduh kalau Nabi Muhammad adalah pembohong, Nabi Muhammad tukang sihir, tukang tenun, dan lain sebagainya. Itulah jahatnya Abu Lahab, dan ternyata kejahatan Abu Lahab ini didukung oleh istrinya. Sehingga pantas kalau Abu Lahab dan istrinya masuk di dalam Al-Quran. Dan ini sebagai mukjizat, Pak. Tabat, celaka. Abu Lahab dicap oleh Allah celaka. Coba umpama Abu Lahab itu politikus, Pak. Maka kan bisa menjatuhkan Nabi Muhammad, Pak, ya. Setelah dia dicap oleh Al-Quran celaka, lalu dia pura-pura Islam. Nah, karena Islam berarti tidak celaka kan, swarga. Lah kok justru setelah dicap oleh Al-Quran tabat,
Lah kok dia semakin hari semakin metal, semakin hari semakin metal, sampai ketika wafat pun dalam kondisi yang menakutkan, Pak. Wafat tidak ada yang berani memandiin. Dimandiin jarak jauh, Pak. Kemudian tidak ada yang berani mengangkat jenazahnya. Sehingga rata-rata orang itu menggali kuburan agak jauh, kemudian mencari kayu panjang, Pak. Dia didorong-dorong mayatnya bersama-sama, Pak. Kemudian sampai jeblok di ruang kuburan. Baru ditimbun. Saking ngerinya penyakit itu. Kalah penyakit COVID, Pak. Awal-awal COVID, Masya Allah, orang takutnya luar biasa, sehingga tidak berani takziah, tidak berani itu. Ternyata Abu Lahab jauh lebih mengerikan. Sampai seperti itu. Inilah akibat dari perilaku yang jahat, memungsuhi Allah, memungsuhi Rasul, dan memungsuhi ayat-ayat Allah. Kemudian model yang kedua, yang laki-laki solih, yang perempuan solihah. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nyai Hajar. Lahirlah anak yang solih, namanya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim dengan Nyai Sarah. Ibrahim orang solih, Nyai Sarah solihah. Akhirnya lahirlah Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Yusuf. Kemudian dari Yakub melahirkan anak laki-laki namanya Yahuda dan Lawi. Yahuda menurunkan banyak raja, Lawi menurunkan ribuan nabi. Rata-rata nabi dari kalangan Bani Israel itu lahir dari keturunan Lawi, anaknya Nabi Yakub. Ini semuanya karena gen, Pak. Gen Nabi Ibrahim bersama Nyai Sarah. Sehingga bibitnya unggul, anak-anaknya unggul. Mungkin panjenengan matur, Pak, itu kan kelas Nabi, Pak. Ya ada, bukan Nabi. Mas Imron itu. Sama Bu Hannah. Yang diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Ternyata Imron itu juga solihun, laki-laki yang soleh, dapat istri Nyai Hannah yang solihah. Sebagai bukti solihahnya, ketika Nyai Hannah hamil, ternyata dia nazar. Ini nazar tulaka ma fi batni muharraron fataqabbal minni. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-35 sampai 37. Bayangkan, dia ketika hamil sudah berujar nazar bahwa apapun anak yang akan lahir dari perutnya muharraron, dijadikan sebagai manusia yang hanya mengabdi kepada Allah. Muharraron, Pak. Nyai Hannah tidak kepingin punya anak tenar karena masuk akademi dangdut. Walaupun hadiahnya mobil, hadiahnya rumah, hadiahnya ratusan juta. Juga tidak kepingin punya anak yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Yang diinginkan oleh Nyai Hannah, anak yang lahir nanti bisa menghidup-hidupi agama Allah. Menghidup-hidupi rumah Allah, yaitu Baitul Maqdis. Ternyata lahir anak perempuan namanya Maryam. Dia ya agak kecewa, Pak. Mengapa? Yang diharapkan laki-laki sehingga bisa full menjaga Baitul Maqdis,
tidak pernah cuti karena tidak pernah menstruasi, tidak pernah cuti karena melahirkan, kan begitu Pak ya? Sehingga harus cuti 40 hari. Nah, ternyata yang lahir perempuan. Namun karena sudah nazar, akhirnya Nyai Maryam itu dititipkan di Masjid Baitul Maqdis. Kebetulan semua pengurusnya rebut-rebutan ingin meramut, namun setelah diundi menanglah Nabi Zakaria. Dan memang Nabi Zakaria itu adalah Pak Puhnya, Pak D-nya Nyai Maryam, sehingga mahram. Setelah Nyai Maryam diramut oleh Nabi Zakaria, ditempatkan di mihrab, Nabi Zakaria terkagum-kagum. Setiap masuk ke tempat Nyai Maryam, wajada indah rizqan. Nabi Zakaria menemukan makanan-makanan di meja makan Nyai Maryam. Hari pertama ketemu hanya penasaran. Hari kedua bertemu lagi makanan yang lain, Nabi Zakaria penasaran. Setelah berkali-kali, padahal istrinya tidak memberi, tonggonya pun jauh dari masjid itu, tidak mungkin ada yang memberi. Akhirnya Nabi Zakaria tanya, ya Maryamu, anna laki hadza. Kamu kok punya makanan-makanan ini? Dari mana? Ternyata Nabi Nyai Maryam menjawab, huwa min indillah. Wahai Pak Poh, makanan ini datang langsung dari Allah. Karena innallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab. Di antara arti-arti hisab apa Pak? Tidak sesuai dengan ilmu matematika. Berarti Allah memberi rezeki kepada manusia itu tidak sesuai dengan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika adalah ilmu pasti, 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4, ternyata mencari rezeki tidak seperti itu. Petani sudah babak belur, Pak. Biaya banyak, tenaga terkuras, gagal panen. Mestinya menurut matematika harus banyak hasilnya. Karena sudah modal, sudah tenaga, menunggu 4 bulan. Kan lama itu. Nyatanya gagal panen. Berapa banyak orang yang kerjanya luar biasa beratnya, ternyata hanya dapat rezeki 100.000. Berapa banyak orang hanya tanda tangan tok 1 miliar. Itu namanya apa? Innallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Tidak terduga-duga. Makanya Nyai Maryam walaupun kecil, walaupun ada di kamar saja, rezeki datang itu tidak aneh. Karena memang innallah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Itulah yang membuat Nabi Zakaria menangis, Pak. Ingin sekali punya anak sepinter Nyai Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah yang diabadikan doanya oleh Allah dalam surat Maryam. Wahanal admu minni. Ya Allah, tulangku sudah lemes. Naik masjid takwa saja dengkul rasane kemeng. Ketika berdiri dari sujud raka-rakahan. Sementara oban di kepala mulai bertabur. Namun istri dalam keadaan mandul. Namun aku khawatir. Kalau aku meninggal dunia,
Kira-kira siapa yang akan ngurusi Masjid Baitul Maqdis ini? Oleh karena itu ya Allah, tolong habli milladunka waliya. Berilah aku seorang anak yarisuni yang akan mewarisi perjuanganku, wa yarisu min ali Yaqub, dan akan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yakub. Wa ja'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah generasi itu generasi yang engkau ridhoi. Pernah jenengan begitu, Pak? Menangis karena belum punya kader sebagai penerus Bapak. Kalau Masjid Taqwa Semegah ini kemudian kok belum punya kader, kira-kira bagaimana, Pak? Bahaya kan? Makanya Nabi Zakaria sampai menangis. Lebih-lebih mengetahui karomah yang dimiliki oleh Nyai Maria. Dan gara-gara itulah akhirnya Nabi Zakaria dianugerahi Allah anak. Ismuhu Yahya, yang namanya Yahya. Yahya itu fi'il mudhari', Pak. Sekarang hidup, nanti juga hidup. Istimror, Pak, berketerusan hidup. Sekarang hidup, nanti hidup. Ternyata bukti kan? Setelah Nabi Zakaria jadi nabi, mengimami sholat maghrib, dibelah kan oleh Herodes itu. Lalu kepalanya dijadikan emas kawin itu. Perkawinan antara Herodes dengan Herodia, berarti Nabi Yahya mati syahid. Karena syahid berarti apa? Tidak pakai mati kan? Langsung ahyaun inda rabbihim yurjagun. Orang yang mati syahid adalah orang-orang yang hidup, namun hidupnya bukan di sisi keluarga, namun inda rabbihim, hidup di sisi Allah. Sebagai bukti hidup apa? Yurjagun. Mereka terus diberi rezeki. Bisa menikmati buah-buahan surga, menghinggap dari satu pohon ke pohon yang lain. Berarti nama itu ternyata mempengaruhi. Yahya selalu hidup. Hidup itu apa? Gerak. Gerak itu apa? Maju, maju, maju. Dan Yahya itu satu-satunya nama, Pak, yang ada pada waktu sedunia pada waktu itu. Manusia belum ada yang bernama Yahya, baru anaknya Nabi Zakaria. Maka silakan panjenengan punya nama apa? Punya anak diberi nama tafaul, harapan. Jangan memberi nama anak tapi apa? Kasuistis itu. Hanya karena kasus. Ada kan? Lahir di bulan Ramadan di sini Muhammad Ramadan. Kemudian saya punya santri, Pak, perempuan namanya Yulisa. Saya tanya ibunya mengapa diberi nama Yulisa. Iya, Pak, karena ketika mau babaran susahnya sadubilah. 1 hari tidak keluar, 2 hari tidak keluar, sampai 1 minggu. Mau operasi pada zaman dulu, operasi itu menakutkan, Pak, ya. Sehingga suwabar, ternyata brol wedok pada bulan Juli. Akhirnya saya beri nama Yulisa. Yuli karena lahir pada bulan Juli, sah karena metulis susah luar biasa. Ada yang seperti itu. Namun nama yang terbaik adalah tafaul, harapan. Seperti Mahmudun, Mahmudatun. Laki-laki terpuji, perempuan terpuji, itu kan bagus, Pak. Ya. Itu model keluarga yang kedua. Kemudian model keluarga yang ketiga, Pak, adalah keluarga yang laki-laki, Pak. Sholih. Taat beribadah. Tawadhu. Namun yang perempuan tolihah juwahat. Sehingga orang baik ketemu orang jahat. Seperti Nabi Nuh ketemu istri yang juwahat. Kemudian Nabi Lut juga apa? Juga ketemu dengan istri yang jahat.
Istrinya Nabi Nuh namanya Fa'ilah. Kemudian istrinya Nabi Lut namanya Walihah. Bayangkan Pak. Nabi Nuh kawin dengan Fa'ilah. Melahirkan 4 anak laki-laki Pak. Pertama Kan'an. Kedua Ham. Ketiga Sam, keempat Yafis. Ternyata Kan'an mewetal seperti ibunya. Kemudian anak yang ketiga, anak yang bernama Ham, Sam, Yafis, sawolih seperti bapaknya. Makanya ketika banjir Tofan datang, Kan'an ingin dibawa oleh Nabi Nuh, Pak. Namun Kan'an tidak mau. Sudah berenang, megap-megap, diajak naik ke kapal saja, tidak mau. Akhirnya Kan'an pun tenggelam. Sehingga yang selamat hanya Ham, Sam, Yafis. Dan 80 santri Nabi Nuh. Setelah orang kafir sedunia mati, satu pun tidak ada, maka bumi ini hanya menjadi milik Nabi Nuh, 3 anaknya, dan 80 santrinya. Pak. Namun mereka tidak sombong, Pak. Walaupun tuan tanah, Pak, ya. Bumi sebesar ini menjadi milik 80 orang, Pak. Tidak sombong. Dan aneh, karena terjadi banjir yang seperti itu beratnya, Pak, akhirnya orang-orang mengalami traumatik. Sehingga perempuan-perempuan yang selamat itu tidak ada yang bisa hamil, Pak. Yang bisa hamil hanya keturunan Nabi Nuh, Ham, Sam, Yafis. Makanya Nabi Nuh itu disebut bapak manusia kedua. Ham melahirkan bangsa Habasah, Sam melahirkan bangsa Arab, Yafis melahirkan Irak dan Iran. Dari Yafis ini nanti muncul Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu dari keluarga Yafis. Anak cucunya, cicit-cicitnya Yafis. Yafis anaknya Nabi Nuh. Begitu. Itu di wilayah Irak sana. Termasuk wilayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian masih untung Nabi Lut, Pak. Nabi Lut istrinya metal, ternyata hanya punya anak perempuan 2, ternyata kedua-dua anak perempuan bagus niru bapaknya, Pak. Maka ketika Allah menjungkir balikkan bumi Sodom dan bumi Gomorrah, istrinya Nabi Lut terkena timpuan batu sehingga kepalanya pecah di hadapan Nabi Lut. Anaknya selamat, santrinya selamat, yang lain meninggal dunia. Hal ini bisa panjenengan lihat di dalam surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 ayat yang ke-10. Ini model keluarga yang ketiga. Kemudian model keluarga yang keempat kebalikan, Pak. Yang laki-laki jahat, yang perempuan bagus. Itulah Mas Firaun. Mas, Pak, ya. Jahatnya luar biasa. Kalah iblis, Pak. Iblis kan jahat. Namun iblis tidak pernah ngaku menjadi Tuhan. Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah super god gitu. Kalau ada Superman, berarti ada super god. Jadi Fir'aun mengaku Tuhan banyak itu. Namun Tuhan yang paling hebat, paling tinggi adalah saya. Berarti kan kejahatan Fir'aun melebihi kejahatan iblis. Namun takdir punya istri namanya Asia, lah kok
beriman kepada Allah Ta'ala. Gara-gara Asia itulah Nabi Musa terselamatkan, Pak. Sehingga dia terapung-apung di laut, kemudian diselamatkan oleh Nyai Asia, kemudian diramut hingga menjadi penghuni istana. Dan ketika Nabi Musa menghuni istana, tahu Pak, ternyata Fir'aun itu kalau ote-ote ya cilik ya. Kok menungso biasa, kan begitu Pak. Sehingga tidak takut sama Fir'aun. Yang lain-lain takut, karena apa? Setiap berhadapan dengan Fir'aun, pangkatnya semuanya dipasang Pak. Kan begitu kan? Sehingga seram dan menakutkan. Nabi Musa tidak takut. Karena apa? Tiap hari kumpul, sakitnya Fir'aun Musa tahu, watuk-watuknya Nabi Musa tahu, ketika ote-ote Nabi Musa juga tahu, sehingga podo persis tidak ada beda antara dia dan Fir'aun. Bahkan lebih hebat Nabi Musa fisiknya daripada Fir'aun. Makanya berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa tidak takut. Baru takut karena apa? Nabi Musa nempeleng orang Mesir, tidak sengaja lah kok mati. Makanya hati-hati. Jenengan yang sekti jangan sampai menempeleng orang. Tangan kanan yang menempeleng masuk rumah sakit, tangan kiri yang nempeleng masuk kuburan. Itulah Nabi Musa. Dan hal ini jenengan bisa lihat di dalam surat yang sama, surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 11. Itulah informasi dari Al-Quran. Ternyata keluarga dalam Al-Quran ada 4 macam. Kemudian bagaimana idealnya itu? Al-Quran memberi penjelasan, Pak. Idealnya adalah ini yang termaktub di dalam surat An-Nur, Pak. Surat 24 ayat 26. Itu ideal. Allah mengatakan al-khabisatu lil khabisin. Perempuan yang jelek akhlaknya untuk laki-laki yang jelek akhlaknya. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki yang jelek akhlaknya untuk perempuan yang jelek akhlaknya. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang bagus akhlaknya untuk laki-laki yang bagus akhlaknya. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang bagus akhlaknya untuk perempuan yang bagus akhlaknya. Kalau bagus ketemu bagus, apa jaminannya, Pak? Ulaika mubarraun mimma yakulun. Bonus yang pertama, keluarga yang terisi dari laki-laki yang thayyib, perempuan yang thayyibah, aman dari gosip, aman dari fitnah, aman dari intrik, aman, Pak. Tidak seperti artis-artis kita, Pak. Kawinnya saja di bawah naungan Ka'bah, Pak. Ketika pulang umroh pegatan. Mengapa? Tidak aman dari fitnah. Coba siapa yang tidak gelisah, Pak? Umpama ada teman panjenengan datang ke kantor. Begitu ketemu jenengan, kaget, loh Pak, kok sudah di sini? Sudah tadi saya di sini. Loh, saya tadi kan tahu, melihat istri panjenengan goncean sama laki-laki lain. Saya kira panjenengan, Pak. Coba, bagaimana hati panjenengan, Pak? Penasaran atau merana itu? Ada berita semacam itu. Itulah awal dari gosip. Awal dari intrik. Kalau laki-lakinya thayyib, perempuannya thayyibah, jaminan Allah adalah ulaika mubarraun. Dibebaskan oleh Allah dari gosip. Kemudian bonus yang kedua, lahum magfiratun. Keluarga yang berisi laki-laki yang baik, perempuan yang baik, ada pengampunan dari Allah. Enaklah. Tidak usah beristighfar, sudah diampuni. Tidak usah bertobat, sudah diampuni. Yang penting panjenengan jadi laki-laki thayyib, istri panjenengan thayyibah.
Itu enaknya, Pak. Enak kan? Nggak usah istighfar, nggak usah bertobat, langsung bleng diampuni oleh Allah. Kemudian bonus yang ketiga, warizqun karim, panjenengan akan memperoleh rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, Pak. Panjenengan akan diberi kesehatan yang berbarokah. Panjenengan diberi istri yang berbarokah untuk panjenengan. Panjenengan pun berbarokah untuk istri. Itu merupakan rezeki yang karim, Mbak. Panjenengan diberi anak keturunan yang solih-solihah. Itu pun namanya rizqun karim, gitu ya. Kemudian ketika panjenengan diberi rezeki berupa materi, materi itu pun bisa dengan gunakan untuk mencari surga, itu pun namanya rizqun karim. Kemudian rizqun karim yang paling mulia, Pak, dan paling tinggi adalah husnul khotimah. Gara-gara yang laki-laki thayyib, perempuan thayyibah dijaga oleh Allah, Pak. Sehingga ketika wafat pun dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata tidak sampai di situ. Ketika bangkit dari kubur pun akan memperoleh rizqun karimun, yaitu vonis untuk masuk ke dalam surga. Itu, Pak, harusnya. Lah sekarang yang perlu panjenengan ketahui, siapa sih yang dimaksud al-khabisat? Perempuan yang jahat akhlaknya. Al-khabisun, laki-laki yang jahat akhlaknya. Kalau panjenengan buka-buka Al-Quran, Pak, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, panjenengan bisa menemukan. Yang dimaksud al-khabisat itu 3, Pak. Pertama, musyrikatun, perempuan musyrik. Musyrikun, laki-laki musyrik. Orang yang menduakan Allah itu disebut khabisah, perempuan yang jelek akhlaknya. Khabisun, laki-laki yang jelek akhlaknya. Mengapa? Musyrik kok dianggap akhlaknya jelek? Iya, Pak. Karena akhlak dalam pandangan Islam itu tidak hanya hablun minanas, namun hablun minallah. Itu pun harus bagus akhlaknya. Ternyata Allah diduakan, Allah ditigakan, bahkan orang Mekah 360-an. Jadi Allah itu dianggap Tuhan yang ke-361. Karena mereka di samping punya Tuhan Allah, punya Tuhan 360. Bayangkan itu. Padahal ibu-ibu mau, Bu, diduakan. Loh, jenengan saja tidak mau diduain itu. Padahal hukumnya halalan thayyibah. Lah kok malah Allah diduakan. Makanya orang yang menduakan Allah ini termasuk al-khabisat. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat Al-Baqarah, Pak. Surat yang kedua ayat 221. Allah Ta'ala mengatakan wala tangkihul musyrikat hatta yu'minna. Wahai orang Islam laki-laki, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Sampai kapan? Hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Kalau sudah mau masuk Islam, kalau sudah mau beriman, oke, kawini boleh. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak perempuan yang kulitnya ireng seperti dandang kawak, yang matanya cekung, batuknya nunung, yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun kecantikannya mengagumkan kepada kalian. Siapa, Pak? Perempuan yang cantiknya mengagumkan kepada panjenengan. Ada yang tahu? Saya tanya, perempuan yang tercantik sedunia siapa?
Siapa Pak? Nyai Hawa Pak. Nyai Hawa itu buatan tangan Allah sendiri Pak. Cantiknya nomor 1 di dunia. Kemudian Nyai Saroh itu adalah separuh kecantikannya. Nyai Saroh, istrinya Nabi Ibrahim, itu kecantikannya separuh dari Nyai Hawa. Sementara jenengan semuanya ini di bawah Nyai Saroh Pak. Separuhnya lagi Nyai Hawa itu dindom Pak, untuk ibu-ibu sedunia Pak. Makanya jenengan kebagian sedikit itu. Nah, walaupun cantiknya seperti apa, kalau tidak beriman, maka jangan sampai dikawin. Namun ulama-ulama usul mengatakan al-musyrikati di sini lafadz umum. Karena umum maka al-amalu bil-am qoblal baksi anil mukhasis la yajuz. Mengamalkan lafadz umum sebelum dicari dulu pengkhususannya itu tidak boleh. Ternyata di dalam surat Al-Maidah surat yang kelima Pak. Ya surat yang kelima ayat yang kelima juga Pak. Berarti nomor bagus Pak ya. Suratnya 5 ayatnya 5 diterangkan wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muksinin ghaira musafihin. Ayat ini menjelaskan Pak, orang laki-laki Islam boleh kawin dengan perempuan mukmin dan perempuan Yahudi, perempuan Nasrani. Berarti orang laki-laki Islam itu punya 3 channel Pak. Channel SCTV, RCTI, apalagi Pak? Iya, itu. Berarti boleh kawin dengan perempuan Islam, boleh kawin dengan perempuan Yahudi, boleh kawin dengan perempuan Nasrani. Berarti selain Yahudi Nasrani itu tidak boleh dikawin, termasuk agama klenik, agama wayang, semuanya itu tidak boleh dikawin. Namun perlu diingat, ketika ada sahabat kawin dengan seorang perempuan Yahudi oleh Khalifah Umar disurati, Pak, pegaten bojomu. Dia ngomong, wahai Khalifah, ngapain engkau menyuruh aku mempegat istriku? Padahal Al-Quran kan membolehkan orang laki-laki Islam kawin dengan perempuan Yahudi. Kata Khalifah Umar, Mas, kalau orang laki-laki Islam kawin dengan perempuan Yahudi, kawin dengan perempuan Nasrani, lalu siapa yang akan mengawini perempuan-perempuan mukmin? Sedangkan perempuan mukmin itu tidak boleh kawin kecuali dengan pemuda mukmin saja. Berarti ibu-ibu channelnya hanya 1, TVRI. Sudah tidak punya channel yang lain. Bayangkan Pak. Kan masuk akal itu. Dan pendapat inilah yang ditiru oleh Majelis Ulama Indonesia Pak. Sehingga orang laki-laki Islam tidak boleh kawin dengan non-muslim. Karena apa? Ya tadi, nanti siapa yang akan mengawini perempuan-perempuan Islam? Lebih-lebih zaman sekarang Pak, sudah ada loh Pak, 6 negara Pak di dunia ini yang krisis kaum laki-laki. Sehingga panjenengan diundang, siapa yang mau kawin dengan perempuan sana difasilitasi oleh negara Pak, dibiayai. Yang penting jenengan mau hidup di sana, berapapun boleh gitu. Karena terlalu banyak perempuan dan terlalu sedikit laki-laki. Belum yang mukmin, laki-laki yang mukmin. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu, wahai bapak-bapak yang punya anak perempuan. Jangan sekali-kali anak perempuan panjenengan kawinkan dengan pemuda musyrik.
musyrik Yahudi, musyrik Nasrani, musyrik yang lain, jangan sampai anak putri panjenengan kawinkan dengan mereka. Sehingga diteruskan, Pak, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ajabakum. Sungguh budak yang batuknya nonong, matanya cekung, bibirnya jebuer itu. Delapaan kakinya wombong, saking biasanya melaku ya. Lama itu. Sungguh itu lebih bagus, Pak. Hamba yang beriman, budak yang beriman, model apapun, kata Allah itu lebih bagus daripada pemuda musyrik. Walau ajabakum, walaupun kegantengannya menakjubkan kepada kalian. Siapa, Pak? Laki-laki terganteng dunia, Pak. Nabi Adam. Kemudian Nabi Yusuf separuh, Pak. Separuhnya Nabi Adam. Kemudian separuhnya yang lain dibagi untuk saya, untuk panjenengan. Maka panjenengan harus nerimo. Kalau kok elek, pantes. Kenapa? Separuhnya Nabi Adam dibagi bermiliar-miliar laki-laki. Kan begitu kan? Namun Allah tidak memandang rupa kita kan? Yang dipandang oleh Allah adalah hati kita dan amal kita. Kan begitu. Lah sekarang, kalau panjenengan tahu apa alasan Allah, sampai panjenengan yang punya anak perempuan tidak boleh dikawinkan dengan pemuda-pemuda musyrik, ulaika yad'una ilanna. Mereka itu, Pak, mengajak anak panjenengan ke neraka, mengajak cucu, cicit, ninit panjenengan ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idni. Sedangkan Allah membuat syariat itu untuk ditaati agar panjenengan masuk ke dalam surga. Itu kan welas asih Allah. Kemudian apalagi rahasianya? Sehingga kita tidak boleh mengambil menantu laki-laki musyrik. Doa Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadak. Orang kafir itu, Pak, selalu berusaha menyesatkan orang Islam. Wala yalidu illa fajirong kafara. Orang kafir itu kalau beranak, Pak, maka anaknya pun menjadi fajiron, jahat, kemudian kafaron, menjadi kafir. Mau jenengan punya cucu yang kafir-kafir, sementara panjenengan menjadi orang mukmin. Bukankah Al-Quran mengatakan udkhulul jannata antum wa azwajukum. Ada lagi wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tujuan kita kan begitu. Rombongan masuk surga sekeluarga. Tidak cukup dengan istri, tidak cukup dengan suami, tidak cukup dengan anak, tapi dzurriyah, anak cucu kita berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Sehingga di dalam surga kita bisa mengadakan reuni keluarga di surga. Ada, Pak ya? Lihat itu surat At-Tur, Pak. Ayat 21. Allah kan berjanji, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, lalu imannya diikuti oleh anak cucunya. Maka Allah berjanji besok pada hari kiamat Allah akan mempertemukan orang mukmin dengan anak cucunya di surga. Wa ma'alatnahum min amalin sayyi. Dan ketika itu Allah tidak dolim, Mbak. Tidak dolim. Artinya apa? Mungkin iman orang tuanya kadarnya 70, iman anaknya kadarnya 90. Surganya anak lantai 90, surga panjenengan lantai 70. Kira-kira anak ikut yang mana? Jawabannya Allah tidak akan mengkorting, malah memberi bonus. Sehingga yang
derajatnya 60 diangkat oleh Allah menjadi ke 90 mengikuti keluarganya yang tinggi. Begitu pula kebalikannya. Orang tua derajat surganya 90, lantai 90. Anak hanya lantai 60. Karena sama-sama mukmin, anak yang berada di lantai 60 ditarik oleh Allah ke lantai 90. Ingin Pak ya? Rioni di surga. Ngeluh tidak ada, utang tidak ada loh Pak. Kalau Rioni setelah riayo reban aja, seneng Pak ya. Padahal ada yang sirai ngeluh, ada yang encoen, ada yang stroke, ada yang dililit utang. Itu saja ketika Rioni senengnya luar biasa, apatah lagi Rioni di surga. Saya percepat yang kedua Pak. Siapa sih al-khabisat? Perempuan yang jelek akhlaknya, kata Al-Quran adalah penjina dan penjini. Penjina laki-laki dan penjina perempuan. Hal ini bisa jenengan lihat di dalam surat An-Nur. Surat yang ke-24 ayat 3. Azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Laki-laki penjina tidak layak kawin. Tidak boleh kawin. Kecuali dengan perempuan penjina atau perempuan musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Dan perempuan penjina tidak layak dikawini. Kecuali oleh laki-laki penjina atau laki-laki musyrik. Ingat, wa hurrima dzalika 'alal mukminin. Kawin dengan mantan pelacur itu diharamkan oleh Allah terhadap orang-orang mukmin. Bayangkan Pak. Makanya boleh umpama pas istri ketahuan zina pegatan. Seperti sahabat, dia matur, Bi, baru saja Bi saya mencerai istri saya Bi. Kata Nabi, ngapain? Adem-adem kok megat bojo gitu. Bi, untuk jawaban ngapain? RHS, rahasia. Kata Nabi, oke, aku tahu. Berarti apa? Si laki-laki pulang dari kebun membawa cangkul, masuk ke rumah, buka kamar, pintu kamar istrinya, lah kok si istri kelon dengan laki-laki lain. Nah, karena sahabat paham hukum kan, tidak mau main hakim sendiri, tidak boleh langsung menggunakan jurus cangkul. Tidak boleh. Itu Islam. Ya sudah. Syaratnya apa? Kalau lapor kepada yang berwajib harus ada 4 saksi. Daripada repot-repot adalah menggunakan jurus seperti anak muda. Kipas-kipas cari angin, bojo lepas cari yang lain. Mbok rondo masih banyak, perawan-perawan pun siap untuk dikawin. Ngapain harus mengotori tangan dengan darah? Kan begitu kan? Itu baiknya Islam. Jadi wahurimam lah karena dia zina sudah pegat. Itu Pak. Itu karena apa? Tidak layak dikawin kecuali dengan penjina. Jadi kan orang suci, orang bersih. Mengapa harus punya istri yang penjina kan begitu kan? Begitu pula kebalikannya. Perempuan bisa menggugat cerai kalau kedapatan suaminya berbuat zina kan gitu. Karena azani layang kiku ilaza nia. Namun apa betul mantan pelacur tidak boleh dikawini, penjina tidak boleh dikawini? Ada seorang tamu menghadap kepada Khalifah Umar. Dia mengatakan, Khalifah, saya punya keponakan perempuan yang pernah terlibat berbuat zina. Dan dia pun sudah tobat, sehingga sudah dihukum. Gara-gara itu akhirnya dia ngeleng saja, sembunyi saja di rumah. Tidak pernah keluar. Dia pun hampir putus asa mau bunuh diri. Makanya saya khawatir supaya tidak sampai bunuh diri, saya ambil saja.
Saya bawa ke Madinah, saya sebagai pakliknya. Setelah saya bawa ke Madinah, lah kok keponakan saya aktif mengikuti kajian Fajar Madani ya, di Masjid At-Taqwa. Karena aktifnya dia gabung menjadi remaji masjid. Ada remaja masjid, ada remaji masjid. Lah setelah dia aktif menjadi remaja masjid, lah kok ada pemuda solih menghadap kepada saya, melamar keponakan saya. Saya terima atau tidak? Karena wahur rima zalika alal mukminin itu. Kawin dengan orang yang pernah zina kan haram. Akhirnya Umar lah kok ngomong, Pak, jenengan ngomong semacam ini dengan siapa saja? Oh, enggak pernah khalifah. Saya hanya ngomong kepada panjenengan. Dah, kalau gitu, terima lamarannya. Kawinkan keponakanmu dengan pemuda yang soleh itu. Dan kamu jangan sekali-kali cerita kepada siapapun. Kalau sampai kamu cerita, kamu akan kuhukum. Begitu. Akhirnya dikawinkan. Ternyata bahagia. Dan anaknya pun bagus-bagus. Nah, dari sini bisa diambil pelajaran. Kalau ada anak kecelakaan, sampai terjadi perzinahan, maka karena sudah tobat, dengan tobatan nasuha sesuai dengan negaranya, Pak ya. Kalau negara Indonesia kan tidak ditegakkan hukum itu kan, berarti tobat sendiri dengan tobatan nasuha, kemudian hijrah saja Pak ke Kalimantan. Sehingga tidak ada yang kenal kan, insya Allah di sana ketemu jodoh orang saleh kan begitu kan. Nah kalau tetap hidup di Bojonegoro, semua orang akan ngomong, oh mantan kan begitu, oh dapat bojo mantan kan begitu, kan bahaya itu Pak. Kemudian yang ketiga Pak, yang termasuk hobisat, perempuan jahat, hobis, laki-laki jahat adalah mulawitin, musa hikab. Apa itu? Pelaku homoseks dan pelaku lesbian. Istilahnya apa? Mulawitin. Dari lawato, yulawitu, mulawatotan, wa mulaton, fahuwa muwalitun. Berarti pelaku seks, homoseks. Kalau perempuan sahako, yusahiku, musahakotan, fahuwa musahikun. Wedok, musahikotun. Pelaku-pelaku lesbi. Itu termasuk khobais. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 74. Allati kanat ta'mul khobais. Berarti pelaku homoseks itu termasuk khobais. Makanya jangan diambil menantu. Makanya kalau bapak-bapak punya anak perempuan, kedatangan tamu laki-laki, maka meminang anak panjenengan, perlu tanya, agamamu apa? Pernah zina apa ora? Pernah melakukan homoseks apa ora? Begitu Pak. Dengan demikian nanti aman gitu. Kalau semuanya tidak, silahkan diterima. Karena waktu sudah habis dan panitia sudah memberi aba-aba, mestinya masih ada bagaimana cara memilih menantu. Insya Allah kalau ketemu lagi bisa dilanjutkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.